Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Suniendi dari SMA Negeri 1 Caurbeti. Video pembelajaran saat ini akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda yang diantaranya dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Faktor penyebab perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap pemerintahan Belanda yang pertama adalah karena rakyat menderita karena pemungutan pajak yang merajalela dari pihak Belanda. Kemudian terjadinya pergeseran budaya di masyarakat akibat masuknya budaya barat ke Indonesia. Masyarakat mulai mengenal minuman keras, termasuk juga pesta pora. Hal ini menyebabkan Pangeran Diponegoro merasa iba, tidak ingin masyarakatnya kemudian bergeser moralnya, hilang moralnya akibat dari masuknya budaya barat oleh Belanda. Kemudian pada saat itu juga terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi antara kaum pribumi dengan kaum masyarakat sosial Belanda, sehingga terjadi kecemburuan sosial. Masyarakat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Untuk itulah maka Pangeran Diponegoro berusaha memperbaiki kehidupan sosial masyarakat, jangan sampai terus semakin lemah semakin terpuruk. Kebencian itu sudah lama tersimpan di benak Pangeran Diponegoro, dan yang menjadi pemicu perang fisik langsung antara Pangeran Diponegoro dan Belanda adalah karena Belanda berencana membuat jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, karena itulah kemudian terjadi mulai perang fisik antara pasukan Pangeran Diponegoro dengan Belanda. Peperangan berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Peperangan ini benar-benar sangat merepotkan Belanda dan sangat menguras keuangan kas negara, karena perang ini juga hampir bersamaan waktunya dengan perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat. Pangeran Diponegoro dalam berperang benar-benar didukung oleh masyarakat tanah dan para bupati. Mereka mendukung peperangan tersebut sehingga pergerakan demikian masif, dan peperangan benar-benar sulit dikalahkan oleh Belanda karena Pangeran Diponegoro menggunakan taktik perang gerilya, menyerang kemudian menghilang, menyerang kemudian menghilang. Benar-benar Belanda dibuatnya menjadi kesulitan dan jemu akan peperangan tersebut. Untuk itu kemudian Belanda menggunakan taktik benteng stelsel, yaitu dengan cara membuat benteng di daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Belanda. Nah, hal itu benar-benar kemudian mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro. Tapi perlawanan terus berlangsung, dan bahkan ketika Belanda mengiming-imingi hadiah untuk menangkap Pangeran Diponegoro, hadiah tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat. Namun pada akhirnya dengan tipu muslihat, Belanda akhirnya bisa menangkap Pangeran Diponegoro dan ia kemudian dibuang ke Manado. Nah, demikian untuk video pembelajaran saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.